Halo guru-guru hebat, tidak terasa kita sudah berada di modul 2.1. Di modul 2.1 ini kita membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita awali dengan tugas presentasi kelompok dari ruang kolaborasi di Rabu malam, tanggal 12 Juni 2024. Di ruang kolaborasi kami difasilitasi oleh Bapak Fasilitator Bapak Haji Abdul Latif dan didampingi dua pengajar praktik, yaitu Bapak Muhammad Arsyad D. dan Ibu Nurafiat Budiman. Selanjutnya kami perkenalkan anggota kelompok kami yang telah membahas kasus 3. Saya Ridwan, guru SMP Negeri 4 Pituriawa, ditugaskan sebagai presenter. Ibu Isma Dewi Murni, guru SMPN 1-2 Pitue, selaku moderator. Berikutnya Bapak Muhammad Ilyas, guru SMP Negeri 5-2 Pitue, dan yang terakhir Ibu Elilinda, guru SMP Negeri 2 Pituriase. Berikutnya tujuan pembelajaran khusus, yaitu CGP dapat melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya saya bacakan beberapa pertanyaan pemandu yang akan kita gunakan dalam kasus 3 ini, yaitu 1. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? 2. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Dan nomor 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Sebelum kita jawab, kita simak dulu kasus 3 berikut. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. 1. Diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti: apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Nomor 2. Kerja individu, pasangan, dan kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain, secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Dia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan menekankan pada target iklan. Pesan utama. Mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain? Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. 3. Kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, TV, internet, cetak, billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi, terus berlanjut demikian, sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. 4. Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Dia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, atau format. Berikut yang kelima. Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Pak Dudidam membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara, sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. 6. Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah: skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset.
7. Pak Dudida mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Kita mulai jawab pertanyaan pertama. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Jawabannya, Pak Dudidam sudah memenuhi kebutuhan murid, yaitu dengan 1. Kesiapan murid. Kedua, minat murid. Dan ketiga, profil murid. Pertanyaan kedua. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama, kesiapan murid yaitu 1. Diskusi dengan memberikan pertanyaan pemandu tentang topik iklan. 2. Menyiapkan 3 skenario tugas yang berjenjang sesuai pemahaman konsep murid. Yang kedua adalah minat murid yaitu 1. Meminta murid menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. 2. Memberikan tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuan mereka. Dan ketiga adalah profil murid yaitu dengan memilih lokasi yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Pertanyaan ketiga adalah, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi pembelajaran yang digunakan 3 metode diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi proses yaitu melakukan berbagai macam cara proses diskusi seperti diskusi seluruh kelas, diskusi secara berpasangan, diskusi kelompok. Mendorong murid untuk memilih kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Berikut diferensiasi konten, yaitu menyediakan berbagai contoh jenis iklan dari radio, TV, cetak, dan billboard. Yang terakhir adalah diferensiasi produk, yaitu membedakan penugasan sesuai dengan kemampuan murid. Pertanyaan terakhir adalah bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yang pertama, penilaian diagnostik kognitif melalui pertanyaan pemandu, iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Yang kedua, penilaian proses dengan cara mengobservasi murid selama proses diskusi. Dan yang ketiga adalah penilaian formatif dengan memberikan siswa tugas individu. Demikian pemaparan hasil diskusi kelompok 1 tentang kasus 3 proses pembelajaran menggunakan metode diferensiasi. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kasus 3 ini sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan tugas lainnya. Salam guru penggerak dari Kabupaten Sidenreng Rapang.